Pak Haji Cucu Juarsa, yang saya hormati Bapak Ustadz Zainuddin, hormati Mukarram Pak Ustadz Firmawan, dan seluruh para guru-guru kita, para Ustadz, para tokoh masyarakat, hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah masih banyak memberikan nikmatnya kepada kita sekalian, terutama kita nikmat panjang umur dalam sehat, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita sudah sampai di tahun 2026, berarti sudah nambah umur kita, makin tua dunia ini, kita juga makin tua, makin dekat ke kuburan. Maka tidak ada waktu yang paling utama buat orang beriman kecuali setiap waktunya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momen tahun baru hendaknya kita muhasabah, mengevaluasi diri untuk menjadi yang lebih baik. Karena kata Nabi, orang apabila hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka itu orang yang dikatakan beruntung. Tapi kalau hari ini sama dengan hari kemarin, orang itu adalah orang yang merugi. Dan apabila hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka kita menjadi orang yang celaka. Maka kita hendaknya senantiasa memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri, sehingga kita menjadi orang yang beruntung seberuntung-untungnya. Sehingga makin umur kita bertambah, makin tambah kualitas hidup kita, makin bertambah kualitas ibadah kita, makin berkualitas juga kedewasaan kita, dan makin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jemaah sekalian, wallahu ta'ala, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin An-Nawawiyah. Kita sudah sampai hadis 101 atau hadis yang ke-9 dalam bab proporsional di dalam beramal, proporsional dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an Abi Muhammadin Abdillah bin Amri bin As radhiyallahu anhu, dari Abi Muhammad Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, itu anak dan ayah, sama-sama sahabat Rasulullah. Qala, ia berkata, ahbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, anni aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar kabar tentang apa yang aku katakan. Apa yang dikatakan oleh Abi Muhammad ini? Wallahi la asumannana, demi Allah aku akan berpuasa setiap siang. Wala aku mannal laila, laknya ini bukan la nafi tapi la litokid, artinya sungguh-sungguh. Wala aku mannal laila, dan aku akan sholat setiap malam, ma'ista, sepanjang hidupku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ladzi taqulu dzalik, benarkah kamu yang berkata demikian? Faqultu lahu, maka menjelaskan Abi Muhammad ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi bapakku dan ibuku aku pertaruhkan kepada engkau ya Rasulullah. Artinya ia bersumpah atas nama bapak dan ibu. Qala fa innaka latastati' dzalik, sesungguhnya kamu tidak akan mampu melakukan yang demikian. Fasum wa aftir, berpuasalah dan berbuka. Wanam wa akum, kemudian tidur, kemudian bangunlah untuk sholat malam. Wasum
min sahri salasa ayam, berpuasalah setiap bulan itu 3 hari. Fa innal hasanata bi'asri amsalika, maka sesungguhnya setiap satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali semisalnya, itu 10 kali kebaikan. Wa dzalika mithlu siyamid dawu, wa dzalika mithlu siyamid dahr, yang demikian itu sama dengan kau berpuasa sepanjang hari, sepanjang bulan. Qultu fa inni utiku afdhala min dzalik. Dia berkata lagi, yaitu Abi Muhammad, aku bisa melakukan lebih daripada itu. Qala, bersabda Rasulullah SAW, fasum yauman wa aftiru yaumain, puasalah 1 hari dan berbukalah 2 hari. Qultu, berkata lagi Nabi Muhammad, wa inni utiku afdhala min dzalik, aku bisa melakukan yang lebih baik daripada itu. Qala, bersabda Rasulullah SAW, fasum yauman wa aftir yauman, puasalah 1 hari dan berbukalah 1 hari. Fadzalika siyamu Dawud, yang demikian itu adalah puasanya Nabi Dawud sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa a'dalu siyam, dan itulah puasa yang paling adil atau puasa yang paling seimbang. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, jadi Abi Abdillah ini setiap hari puasa, setiap malam qiyamul lail. Sehingga ada mendengar, Rasulullah mendengar kabar itu dan kemudian menegur Abdullah, siapa? Abi Abdullah, Abi Muhammad Abdullah ini. Kamu berpuasa setiap hari, qiyamul lail setiap malam. Jadi hampir tidak pernah tiap hari dia puasa. Dahar, jadi sepanjang bulan itu dia berpuasa, dan setiap malam dia qiyamul lail, enggak pernah tinggal. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi yang benar itu adalah puasa dan berbukalah. Jadi jangan terus menerus puasa, sholat malam dan tidur. Karena orang ini setiap malam nggak tidur sholat. Jadi habis isya lanjut sholat semalam. Ya, siangnya puasa. Masya Allah. Ditegur sama Nabi, nggak boleh, kalian nggak akan kuat. Ya. Kalian nggak akan kuat katanya. Puasalah dan berbukalah, tidur dan qiyamul lail. Puasalah setiap bulan itu 3 hari. Boleh di awal bulan 1, 2, 3. Boleh di ayamul bid, yaitu hari-hari purnama, tanggal 13, 14, 15. Itu puasa yang cakep. Karena apa? Setiap satu amal itu dilipat gandakan dengan 10. Kalau kita puasa satu bulan 3 hari sama dengan puasa sebulan penuh. Karena satu puasa dihitungnya 10 kebaikan. Berarti 3 kali 10, 30. Jadi orang cerdas tuh begitu. Puasa 3 hari sudah mendapatkan pahala 1 bulan. Sama dengan puasa Syawal nanti setelah Ramadan tuh. Puasa Syawal berapa hari? 6 hari. Kata Nabi, kalau puasa Syawal 6 hari sama dengan telah berpuasa 1 tahun penuh. Kenapa? Karena sebelumnya kita puasa Ramadan 30 hari. 30 kali 10 300. Jadi kita seolah sebulan puasa itu telah puasa 300 hari. Ditambah 6 hari, 6 hari kali 10, 60. Jumlah 360.
Makanya kalau habis Ramadan sambung dengan puasa Syawal, 300 hari ditambah 60 hari sama dengan hitungan 1 tahun. Jadi sama dengan puasa 1 tahun penuh. Kemudian Abi Abdillah ini mengatakan, saya mampu lebih daripada itu. Kalau begitu puasa, sehari puasa, 2 hari buka. Jadi sehari puasa, besok 2 hari enggak puasa. Dia ngomong lagi, saya masih mampu lebih daripada itu. Tuh kalau sahabat begitu. Jadi kalau nanya tentang ibadah, dia meningkat, pengen yang lebih amal. Sama sama kita kan. Kita kasih video sama kiai, udah baca nih sholawat Nariyah 4444. Bisa nggak 44 kali Ustaz? Kalau sahabat malah naik, boleh nggak naik gitu. Jadi ada juga sahabat yang nanya tentang sholawat. Berapa banyak aku bersolawat kepada engkau sehari ya Rasulullah? Masih tak terserah kamu. Bagaimana kalau sempat waktu saya dalam sehari aku pakai untuk bersolawat? Masih tak terserah kamu. Wa in jidda khairul lakum. Jika kamu tambahkan akan lebih baik lagi bagi. Naik lagi. Bagaimana kalau dalam sehari setengah waktuku aku pakai untuk bersolawat kepada? Masih tak. Wa in jidda khairul lakum. Terserah kamu, tapi jika kau tambahkan lagi itu lebih baik bagi kamu. Naik lagi deh. Bagaimana kalau sehari penuh saya pakai untuk bersolawat kepada? Maksudnya di luar ibadah-ibadah makhluk dia bersolawat. Apa kata Nabi? Kalau begitu semua hajat-hajatmu akan dikabul oleh Allah. Mas. Kalau kita kan enggak. Ambil yang paling ringan. Udah ringan, cari yang ringan lagi. Ya. Jadi puasa itu yang cakep itu sebulan 3 hari lah saja puasa sunnah. Sama dengan di bulan Rajab. Kan sekarang dikampanyekan nggak boleh puasa Rajab, bid'ah, di framing sedemikian rupa. Ya memang tidak ada dalil khusus untuk berpuasa Rajab, tapi ambil dalil yang lain, diantaranya dalil ini bahwa setiap bulan tuh ada puasa 3 hari, setiap bulan tuh ada puasa Ayyamul Bid, dan ada juga puasa bulan haram. Kan Rajab ini bulan haram, jadi boleh pilihan tuh dalilnya, meskipun tidak ada dalil khusus untuk puasa Rajab. Ya kan Rajab kita puasa 3 hari setiap bulan, atau puasa di pertengahan bulan 3 hari, atau kita niatkan puasa bulan haram. Jadi jangan membuat orang mau ibadah ragu-ragu. Nggak ada dalilnya puasa Rajab. Ya. Ini ibadah kalau nggak ada dalilnya bukan dapat pahala, malah jadi dosa. Ya makanya ngaji kitab ini Riyadhus Shalihin aja udah ketemu dalilnya. Belum ngaji yang tinggi-tinggi, belum ngaji Sahih Bukhari, bukan Sahih Muslim. Di Bukhari saja, di Riyadhus Shalihin saja udah ketemu dalil. Orang kalau ngaji nggak saklek dalam agama. Ada orang beramal beda, kita husnuzon barangkali punya dalil lain yang belum saya ketahui dalil. Ulama-ulama dulu kan menyontohkan tidak menyertakan dalilnya. Maksudnya tidak menyampaikan dalil dasar-dasar dalilnya itu. Kenapa? Karena orang-orang dulu awam, diterangin juga nggak mudah. Tapi pasti punya dalil, semuanya punya dalil. Nggak mungkin ulama-ulama ngarang-ngarang sendiri. Untuk ulama salaf, apa ulama salaf itu? Ulama terdahulu, yaitu generasi 300 tahun ke belakang. Setelah itu ulama khalaf, ulama kemudian. Sekarang ulama apa? Ulama khilaf. Banyak khilafnya, banyak salah. Maka jangan berfatwa. Jangan menjadi mujahid. Jangan jadi mujahid belum mencukupi
apa keilmuannya, apa mujahid, membuat fatwa, beristihad, belum punya dalilnya, belum cukup syaratnya, udah ikut saja. Sekarang itu kan ibarat masakan udah matang, Pak. Liwet udah lengkap tuh. Hah? Udah ada cabenya, liwet itu udah dibumbui, udah ada ikan asinnya, elitan dikit ada dagingnya tuh di liwet itu. Udah tinggal nyuap doang. Kok ribet-ribet? Ya. Tinggal baca kitab-kitabnya. Jadi kita ini kalau bicara mana dalilnya, baca kitab aja. Ya tukang jeruk ditanya dalilnya, tukang cendol tanya dalilnya, yang nggak ngerti. Kalau ditanya tukang jeruk tanya dalilnya, udah tanya sama kiai saya, ustaz saya, gitu aja. Ya. Jadi jangan memframing, bahkan mengkampanyekan orang agar ragu, akhirnya tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ibadah itu ada yang mahdhur, ada yang ghairu mahdhur. Ada ibadah yang sudah qat'i, tertentu syarat rukunnya, tertentu waktunya. Ada ibadah yang tidak tertentu waktunya, tidak tertentu syarat rukunnya. Artinya bebas, mau kapan, mau di mana dilakukan. Gak ada syarat rukun, gak ada ketentuannya. Gak seperti sholat, puasa, haji. Itu kan ada ketentuan hukumnya, ada kaifiyahnya. Ada ibadah-ibadah yang tidak ada, termasuk puasa sunnah ini. Puasa sunnah ini yang dilarang cuma 3 hari saja. Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, dan yang ketiga adalah Yaumul Syak, hari ragu-ragu. Tapi itu zaman dulu, sebelum modern, astronomi sebelum sedemikian maju. Apakah sudah masuk Ramadan apa belum? Apa nih Ramadan sudah selesai apa belum? Itu hari Ayamus Syak, hari ragu-ragu. Maka itu nggak boleh puasa, ragu-ragu. Sekarang kan udah canggih. Setiap mau puasa, mau lebaran, dipantau tuh di beberapa tempat hilalnya. Jadi insya Allah yang demikian udah ikut pemerintah saja. Karena yang memiliki alat yang canggih itu pemerintah. Bagaimana dengan hisab? Hisab tidak bisa menjadi patokan sekarang. Karena diperintahkan puasa dan diperintahkan buka itu untuk melihat hilal, bukan menghisab. Hadisnya kan begitu. Bukan nggak boleh, boleh-boleh saja untuk melengkapi. Jadi puasalah engkau jika engkau telah melihat hilal, berbukalah engkau apabila telah melihat hilal. Pemerintah punya alat yang miliaran harganya, udah ikuti saja kalau perkara itu. Ya. Hisab 100 tahunnya kemudian udah bisa dihitung sekarang, Pak. Kapan mulai puasa, kapan berbuka. Apakah itu tepat? Itu masih banyak diperselisihkan. Karena toleransinya itu agak tinggi. Tapi kalau hilal langsung melihat pergerakan matahari, insya Allah mendekati tepat, mendekati ketepatan. Jadi jamaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah ibadah, harus proporsional. Nggak boleh habis-habisan kita ibadah, puasa atau sholat malam terus. Tapi Ustadz, kita sering dengar riwayat ada orang ibadah nggak berhenti-berhenti. Misalnya adalah cicit Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholatnya sehari 1000 rakaat. Itu gimana? Itu orang-orang khos, orang-orang tertentu. Ya, wali-wali Allah nggak bisa disamakan dengan kita orang awam. Jadi ini menerangkan takaran ibadah bagi orang-orang seperti kita. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi tidak memberatkan kita dalam beribadah kepada Allah. Artinya harus seimbang. Makanya selanjutnya daripada hadis ini adalah karena dia ngeyel pengen nambah,
maka puasalah 2 hari, sehari puasa 2 hari berbuka. Ya, ini puasa besok, misalkan hari ini hari Ahad puasa. Hari Senin Selasa nggak puasa. Rabu puasa, Kamis Jumat nggak puasa. Kemudian Sabtu puasa, Ahad, Senin, itu terus. Pengen nambah lagi, naik lagi, maka kata Nabi, puasalah seperti puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Karena pernah datang orang negro kepada Nabi itu. Dia pimpinan kaumnya, kepala suku. Bodohnya gede, keker, gagah. Ya, karakter orang-orang Afrika gitu. Begitu datang kepada Nabi pas bulan Ramadan. Dan dia terpesona dengan Nabi. Karena semua orang yang melihat wajah Nabi pasti jatuh cinta. Bahkan musuh ketika menatap Nabi langsung jatuh cinta. Demikian pula itu orang Afrika itu. Begitu datang kepada Nabi, dia langsung jatuh cinta. Dan bertanya tentang Islam. Dan kemudian dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, apa kata Nabi? Dia bertanya kepada Nabi, apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Orang Afrika ini bernama Bahili, berpuasalah engkau. Cuma itu, ia berpuasa. Karena pas dia masuk Islam, pas bulan puasa, maka puasa. Pulang dia ke kampungnya, diajak semua sukunya untuk masuk Islam. Selang beberapa tahun, Al-Bahil ini datang lagi kepada Nabi. Nabi nggak kenal, karena berubah total. Tadi yang keker badannya, jadi kurus, jadi letoy. Ditanya, senyum depan Nabi. Nabi melihat, kata Al-Bahil, engkau nggak kenal aku ya Rasulullah? Iya, aku seperti kenal, tapi siapa ya? Nah, jadi Nabi itu gitu akhlaknya tuh. Kalau orang kenal dengan kita, kemudian kita nggak merasa kenal, jangan nggak kenal lu siapa. Jangan. Saya kayak kenal, tapi siapa ya? Nah, jadi kita kalau ketemu orang kan suka ada orang yang kenal kita, tapi kita nggak kenal. Ya itu begitu. Iya, saya kayak kenal, tapi saya lupa namanya. Saya Al-Bahili ya Rasulullah. Dulu yang masuk Islam ketika Ramadan. Masya Allah. Kenapa badanmu jadi krempeng begitu? Badanmu jadi kurus begitu, jadi letoy begitu. Kan engkau perintahkan setelah aku masuk Islam, aku berpuasa. Aku berpuasa terus. Dikiranya disuruh puasa sepanjang tahun. Bukan begitu Al-Bahili. Diperintah puasa itu hanya bulan Ramadan saja. Selain bulan Ramadan berbukalah kan. Saya pikir puasa terus setelah masuk Islam. Masa cuma bulan Ramadan doang? Ya kalau kamu ingin puasa di bulan-bulan haram. Itu bulan Zulqa'dah boleh puasa. Zulhijjah boleh puasa. Muharram boleh puasa. Rajab boleh puasa. Itu bulan-bulan haram ada 4 tuh. Silakan puasa di bulan-bulan haram. Masa cuma itu doang? Kata Al-Bahil. Ya kalau mau tambahkan 3 hari setiap bulan. Ada lagi nggak nambahnya? Puasa yang lebih baik lagi. Ya kalau mau ya puasa sehari puasa 2 hari berbuka. Ada lagi nggak yang lebih cakep lagi? Sehari puasa, sehari berbuka. Itu puasa Nabi Daud. Akhirnya pulang lagi tuh Al-Bahili kamu. Dia mendawamkan puasa Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Jadi kalau sahabat nanya itu diamalin. Habis nanya diamalin yang paling afdol. Dan itu siyamu Daud wa huwa a'dalu siyam. Itu seadil-adilnya
puasa. Puasa yang paling seimbang dari puasa sehari dari puasa sehari berbuka. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, huwa afdalus siyam, seafdal siyam. Fakultu, dia bertanya, yaitu Abi Muhammad Abdullah, fa ini utiku afdala min dalik, aku pengen yang lebih afdal dari yang demikian. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la afdala man dalik, enggak ada yang lebih afdal daripada yang demikian. Jadi enggak ada yang lebih afdal dari puasa Daud. Enggak boleh kita puasa setiap hari. Yang paling afdal adalah puasa Daud. Wala an akuna qabiltu salasata ayyamin lati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku menerima apa yang dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbu ilayya man ahli qaman, maka itu lebih aku cintai, puasa 3 hari itu lebih aku cintai daripada keluargaku dan hartaku. Jadi nyesel tuh Abi Muhammad setelah tuanya, coba dulu aku ikut resep Nabi setiap bulan 3 hari doang, ya maka itu lebih aku cintai daripada keluargaku dan hartaku. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, alam ukhbar annaka tasumu nahara wa taqumul lail. Aku dengar kabar, betulkah aku dengar kabar bahwa kamu itu setiap hari berpuasa dan setiap malam qiyamul lail sepanjang malam. Riwayat lain masih sama, redaksinya berbeda. Qultu, menjawab Abi Muhammad, bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Qala falam taf'al, kata Nabi, jangan kau lakukan itu. Sum wa aftir, puasalah dan berbuka. Wanam wakum, tidurlah dan kamu qiyamul lail. Wa inna li jasadika 'alaika haqqa, maka sesungguhnya dalam jasadku itu punya hak. Jadi badan kita punya hak, jangan disiksa terus. Jadi punya hak untuk berbuka, punya hak untuk santai, punya hak untuk rekreasi jasad kita. Wa inna li'am wa inna li'ainaka, dan sesungguhnya dalam matamu itu, dua matamu itu, 'alaika haqqa, punya hak. Jadi mata haknya apa? Tidur, jangan melek mulu, ya. Wa inna li zaujika 'alaika haqqa, dan sesungguhnya pasanganmu punya hak, ya. Istri puasa terus siang malamnya mulai, dan suami pengen nengokin gimana? Ini puasa bang, malamnya mau diajak lagi sujud. Ya, suami juga begitu, istrinya nganggur ya, karena tiap hari puasa, malamnya mulai. Wa inna li zaurika 'alaika haqqo, dan sesungguhnya tamumu juga punya hak. Jadi kemudian ada tamu, ajak makan. Gua lagi puasa, air aja nggak keluar. Lagi puasa, nggak disuguhin, nggak ajak makan. Kalau ada tamu dari jauh, masakin, tangkep tuh ayam potong, ya. Masakin yang enak, buka bareng, kan puasa, ya itu udah dapat pahala puasa, dapat pahala menghormati tamu. Nah, puasanya sunnah, menghormati tamu wajib. Bahkan taruhannya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamumu. Kami tamu jauh, tamu tetangga datang buka, datang buka. Itu pintar kodek namanya. Ya, tamu lah jauh, jarang datang. Tamu dari kampung datang, dijamu. Ya kalau Ustadz Jainuddin datang ke rumah, dijamu. Ya.
Ya, minum-minum lah, ambil sendiri, saya lagi puasa gitu. Tapi kalau tamu jauh harus, jadi tamu kita juga punya hak. Jangan puasa terus. Wa inna bihasbika antasuma fi kulli yawm fi kulli sahrin salasata ayat. Cukuplah, sesungguhnya mencukupi setiap bulan itu berpuasa 3 hari. Mau berurutan bagus, tidak berurutan nggak apa-apa. Pokoknya sebulan 3 hari aja. Yang paling cakep puasa Senin, Kamis, udah top itu. Ya, berarti sebulan berapa kali? 8 kali, lebih daripada 3 kali. Udah Senin itu puasa yang paling pas buat kita, umat awam, umat akhir. Senin puasa. Kan orang udah punya ciri itu kalau bertamu, jangan bertemu hari jujur hari Senin. Tadi subuhi puasa. Jangan puasa hari Kamis. Nah, karena orang udah mafhum tuh kalau hari Kamis. Biasa kalau ke kita itu mesti nanya tuh hari Senin, hari Kamis, saya mau traktir puasa enggak ya? Jadi orang udah khusnuzon sama kita kalau kita tukang puasa Senin Kamis, padahal kagak. Kalau naktir nanya dulu tuh, puasa enggak Ustaz? Nah, puasa enggak hari Kamis? Alhamdulillah udah dihusnuzon sama orang ya. Dikira kita orang soleh. Jadi puasa itu dalam sehari 3, dalam sebulan 3 hari. Fa innaka laka bikulli hasanatin asyara amsalihha. Dan seluruh bagimu itu setiap satu perbuatan, satu amal itu dilipat gandakan 10. Wa fa inna dzalika siyamu dahr. Dan yang demikian itu seperti puasa dahr. Jadi seperti puasa setiap hari. Fasadatu fasudda. Fasadatu fasudda alayya. Aku mempersulit, makanya aku mendapat kesulitan. Kata siapa? Abi Muhammad. Karena mempersulit diri. Puasa setiap hari, qiyamul lail sepanjang malam, itu kan mempersulit diri. Maka mendapat kesulitan dia. Qultu ya Rasulullah, bertanya lagi dia, ya Rasulullah, ini ujid kuatan. Ini ajidu kuatan. Aku ini kuat. Ya. Aku ini kuat. Qala bersabda Rasulullah SAW, sum siaman Nabi Allah Dawud. Puasalah seperti Nabi Allah Dawud. Wala tajid alihi, dan jangan lebih daripada itu. Qultu wa makana siyamu Daud, bagaimana siam Daud itu ya Rasulullah? Qala nisfu dahri, yaitu separuh hari, apa separuh bulan. Artinya dalam sebulan ya 15 hari, karena sehari puasa sehari. Fa'ana Abdullah yaqulu ba'da makabir. Maka Abdullah ini setelah dia tua, ya laitani qabiltu rukhsata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aduhai, coba dulu aku mengikuti, menerima rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah tua berat. Abi Muhammad ini, Abdullah ini setelah tua merasa berat. Ya masih muda, masih gagah, setiap hari puasa enggak apa-apa. Ternyata setelah tua berat juga. Dari puasa sehingga tiap malam qiyamul lail. Ya jangankan udah umur 60. Kita aja 11 rakaat separuh duduk. Udah beda. Dirinya kita udah gak begitu kuat. Ya. Sekarang saya 58. Itu setengah juz aja berdiri udah lumayan, ini dengkul rasanya. Ya dulu masih muda-muda, masih nyaman aja. Ya sholat 1 juz gitu. Sekarang udah beda. Makanya benar kata Nabi, udah santai aja ibadah.
ketika nanti tua, maka ini menyesali. Ya, Abi Muhammad menyesali. Setelah tua, ternyata berat gitu. Ya, nggak bisa istiqomah. Jadi ibadah itu biar istiqomah yang proporsional aja. Puasa Senin, Kamis, insya Allah sampai tua itu bisa. Gitu. Sampai tua kita bisa istiqomah. Qiyamul Lail 11 rakaat aja. Ya. Insya Allah istiqomah. Atau ya 3 rakaat lah gitu kan. Ngirit gitu ibadahnya. Setiap malam 3 rakaat. Berarti 2 rakaat sholat tahajud, 1 rakaat sholat witir, tidur lagi. Kalau enggak di ujung malam, ketika kira-kira setengah jam mau subuh, gitu kan, kita bangun. Tapi kalau bangunnya terlalu awal, itu mesti masih lama tidur lagi. Biasanya bablas tuh Pak subuh. Sunnahnya dikerjakan, yang wajib telat. Ya. Maka Nabi ini mengajar kepada kita sesuai takaran kita. Nah, kan Nabi ibadah sampai bengkak-bengkak kakinya, itu Nabi. Itu Nabi. Gitu. Jadi Nabi beda takarannya dengan kita. Nabi kuat. Sama suka protes. Nabi kan istrinya 11. Itu Nabi gitu. Ya. Kok orang biasa kasih 4 aja nggak mampu. 4 2 lagi berantem mulu. Ya. Nabi beda kuat. Gitu. Nabi kuat. Jadi ada riwayat Nabi bisa gilir semalam tuh 11-11-nya. Bapak kuat? Beda. Kekuatan ruhaninya itu beda dengan manusia biasa. Atau aja ada yang belon. Jadi jangan bandingkan. Ada yang bagi Nabi wajib, bagi umatnya sunnah. Tahajud bagi Nabi wajib, Pak. Tahajud bagi Nabi wajib. Bagi kita sunnah, berat. Makanya Ramadan Nabi hanya sholat malam 2 kali saja di masjid. Takut diwajibkan bagi umatnya. Kebayang nggak Pak kita? Siang puasa, malamnya wajib taraweh. Ya. Apalagi 23 rakaat. Apalagi imamnya tartil bacaannya. Wah, kosong namanya sudah. Mana ada dalil lagi? Mendingan yang 11 daripada 23 kebut-kebutan. Yang enggak mending 23 tapi tartil. Ya. Kan Nabi mencontohkan 11, enggak. Nabi enggak mencontohkan sholat tarawih. Yang dicontohkan sholat malam. Dalam hadisnya itu dari jalur Aisyah, Nabi sholat 11 rakaat baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Berarti itu bukan dalil sholat tarawih, bukan. Orang ada kalimat di Ramadan dan di luar bulan Ramadan, berarti sholat malam. Apa itu? Ya boleh tahajud, boleh sholat hajat, boleh sholat witir. Kemudian yang 23 dari siapa? Dari Umar radhiyallahu anhu. Nah, kok dibilang sunnah? Karena sahabat-sahabat utama itu, apa yang dikerjakan oleh sahabat utama termasuk sunnah. Alaikum bisunati wa sunati khulafaur rasyidin, kata Nabi. Kerjakan sunnahku dan sunnah-sunnah para khulafaur rasyidin, sahabat utama. Apa yang dikerjakan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu sama dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi. Jadi jangan salah paham. Ya terus yang didapatkan tarawih yaitu 23. Kalau 11 sholat witir. Tapi boleh nggak apa tarawih 11? Ya boleh saja orang sunnah. 1 rakaat juga boleh, 2 rakaat juga boleh. Ya, namanya sunnah.
Taraweh. Apa taraweh? Artinya taraweh santai-santai. Apa dibilang santai-santai? Karena di Masjidil Haram itu dulu para sahabat itu taraweh 2 rakaat diseling dengan wah, dan taraweh lagi seling dengan wah, taraweh lagi diseling lagi dengan minum kopi. Boleh juga diperhatikan sini Pak, taraweh 4 rakaat ngopi dulu. Selesai sahur kan. Boleh. Santai-santai. Tapi yang ada kan kebut-kebutan. Kalau terlalu ngebut gimana? Nabrak, bahaya gitu. Kenapa? Hati-hati. Ada rukun tumak ninah dalam sholat. Apa tumak ninah itu? Diam sejenak, tenang sejenak. Seberapa ukuran tenang sejenak? Dalam fikih Syafi'i minimal 1 tasbih. Ruku 1 tasbih, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sujud 1 tasbih. Itu udah tumak ninah. Ini enggak, kadang-kadang tasbih belum selesai baru udah bangun lagi. Itu rob udah sujud lagi. Sujud baru udah bangun lagi. Enggak tumak ninah, sah? Enggak. Rukun kalau tertinggal enggak sah ibadah. Ya. Kalau sunnah baik hayat atau ab'ad itu boleh dengan sujud sahwi. Kalau rukun nggak bisa, harus diganti. Sholat misalnya Bapak sholat zuhur, lupa rakaat pertama nggak baca Fatihah, langsung surat aja. Saya pernah juga berimam, tiba-tiba baca surat aja imamnya. Nah makanya yang diingat-ingat baca surat. Apalan baru kayak ini. Ini Fatihahnya hilang. Bagaimana itu sholatnya Abah? Berhenti? Jangan lanjut buat sholatnya. Tapi nanti berikutnya rakaat yang pertama dianggap gugur. Jadi jangan putus. Jadi nanti 5 kali berdiri berarti sholatnya. Karena rakaat yang pertama dianggap gugur. Rakaat yang berikutnya ulangi dari Fatihah, surat, sempurnakan ruku sujud, dapat 1 rakaat yang rakaat gugur. Jangan berhenti, dilarang berhenti dalam sholat. Lupa sholat, berhenti takbiratul ihram baru lagi. Nggak ngerti fikih berarti. Ya. Terus itu kalau sunnah, tahiyat awal sunnah apa wajib? Rukun Pak. Sunnah. Lupa kita tahiyat awal, sudah berdiri tegak, jangan duduk lagi, batal sholatnya. Tapi kalau berdirinya belum sempurna, boleh duduk lagi. Baru berdiri belum sempurna, tegak. Belum tahiyat awal, duduk lagi. Tahiyat awal. Tapi kalau sudah berdiri sempurna baru, tadi lupa nggak tahiyat awal, duduk, batal sholatnya. Ya. Ini perkara fikih ini kan penting sekali. Ya. Sholat, hati-hati Ramadan ini. Ya. Kemudian nanti dalam sholat itu harus tartil bacaan, jelas makhrajnya, jelas tajwidnya. Karena baca Quran wajib tajwid. Kalau selain Al-Quran nggak wajib tajwid. Misalnya ngomong bahasa Arab, ngomong ngobrol dipakai idgham, dipakai ikhfa, malah lucu gitu. Tapi kalau baca Quran wajib pakai tajwid. Itu harus pas. Keliru tajwidnya. Yang disidah nggak disidah. Yang nggak disidah, berubah total. Beda panjang saja bahasa Arab ini, Al-Quran ini udah berubah makna. Ya. Jadi ada misalkan lam taukid dipanjang seperti lam nafi, berubah makna. Lam taukid itu untuk menguatkan kalimat berikutnya. Tapi kalau la agak panjang itu nafi, artinya tidak.
Jadi hati-hati dalam salat tarawih. Boleh cepat, tapi jangan ngebut. Ini warning buat para imam. Jangan pengen penggemar banyak. Apa penggemar banyak? Dia kalau dia imam cepat enak. Banyak penggemar. Tapi kalau yang agak doyok, mau ngeliat jadwalnya udah enak. Ya, ini imamnya kasus jadinya. Begitu Allahu Akbar waladhdallin bismillahirrahmanirrahim alif lam mim Al-Baqarah. Langsung ikut teman gue bilang juga apa jangan di sini. Besoknya pindah ke masjid lain. Ideal lagi imamnya. Emang di perumahan ini nggak ada imam lain. Di sini dia, di situ dia. Kedengeran tuh sama imam. Emang gua nggak bisa cepet-cepet ngebut bener. Akhirnya kecapean. Ya. Makanya ibadah sekali lagi proporsional. Ya, proporsional. Jangan berlebih, jangan dikurang-kurang. Yang pas. Kan ada lagunya, yang sedang-sedang saja. Habis belum? 8 menit lagi. Ini riwayat panjang soalnya, ada beberapa riwayat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, alam ukhbar annaka tasumu dahr. Aku mendengar kamu itu berpuasa dahar, kata Nabi. Wa taqra'ul Qur'an kulla lailatin, dan kau membaca Quran setiap malam. Puasa dahar dan setiap malam dia berqiyamul lail. Fakultu bala ya Rasulullah. Dia menjawab, betul ya Rasul. Walam urid bidzalika illal khairat. Tidaklah aku menginginkan dari apa yang aku lakukan itu kecuali kebaikan. Kata siapa? Habib Muhammad. Qala, bersabda Rasulullah SAW, fasum soman nabiyallah Daud. Puasalah sebagainya puasanya Nabi Daud. Fa innahu kana a'badan nas. Sesungguhnya Nabi Daud itu sesoleh-solehnya manusia. Wa qaral Qur'ana fi kulli syahrin. Bacalah Quran setiap bulan. Nah, terjemahnya begitu. Berarti baca Quran sebulan sekali saja. Hatamkan Quran sebulan sekali. Jadi yang cakep tuh khatam Quran sebulan sekali. Berarti sehari berapa? 1 juz. Qultu ya Nabi ya Allah, ini utiku afdhala min dzalik. Jangan ngomong lagi tuh. Sesudah aku bisa melakukan yang lebih baik daripada itu. Qala kullu isrin. Kalau begitu setiap 20 hari. Jadi kullu isrina, setiap 20 hari hatamkan Quran. Qultu ya Rasulullah, ini utiku afdhala min dzalik. Aku lebih baik, bisa lebih baik lagi daripada itu. Qala fa aqra'ahu fi kulla ashrin. Maka hatamkan setiap 10 hari. Kalau tadi isrina 20 hari, ini asri. Qultu ya Nabi Allah, ini utiku afdhala min dzalik. Aku bisa lebih baik daripada itu. Kalau begitu fa aqrahu fi kulli sab'in wa la tajid ala dzalik. Maka hatamkan setiap 7 hari. Jadi 10 hari hatam 7 hari. Wala tajid ala dzalik, jangan lebih daripada itu. Jadi sebagus-bagusnya hatam Quran setiap 7 hari sekali. Kalau setiap hari hatam, ya bagus. Tapi nanti kejar target, lari-lari bacanya. Ya. Makanya ini sebulan Ramadan ini hatamkan maksimal
Berapa kali? 4 kali. Seminggu sekali. Ya kalau paling enggak sebulan Ramadan 1 kali. Jadi jatah ibu sehari itu siang setengah juz, malam setengah juz. Jadi dapatlah 1 bulan itu 1 khataman Quran. Fasadatu fasadda alayya. Fasudda alayya. Aku mempersulit diri maka aku mendapatkan kesulitan. Ini penyesalannya dari Abi Muhammad. Karena mempersulit diri tadi puasa tiap hari, menghatamkan Quran setiap malam. Wa qala lin Nabi, berkata Nabi kepadaku, innaka latadri la'allaka yatullu bika umur. Karena kamu tidak akan tahu Allah akan memanjangkan umurnya. Jadi maksudnya kalau panjang umur sampai tua, tidak bakal bisa lakukan begitu. Qala berkata Abi Muhammad, fasirtu ilal ladina qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata benar juga apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma kabirtu wadittu anni kuntu qabiltu rukhsatan Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata setelah aku tua, aku dapat kesulitan. Ya. Coba aku dulu ikut apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba puasa cukup 3 hari. Yang mulai 11 rakaat. Aku nggak kesulitan ketika hari tua. Jadi lagi-lagi hadis ini redaksinya banyak. Sebenarnya satu apa namanya? Masih sama gitu. Kemudian ada riwayat yang lainnya panjang juga. Jadi Abi Ahmad ini dinikahkan oleh seorang perempuan yang terhormat, tapi nggak pernah disentuh. Itu riwayat yang terakhir, saya nggak baca. Tidak pernah disentuh. Bahasanya nggak pernah dia menaiki ranjangku, nggak pernah dia buka tirai kamarku. Ya, sehingga nggak pernah disentuh, tidak pernah memperhatikanku dan tidak pernah memperhatikan anakku. Lah kan nggak pernah disitu kok punya anak. Oh rupanya kawin sama janda anak 1. Kawin sama janda anak nikah tapi nggak pernah naik ke ranjang, nggak pernah buka tirai kamarnya, artinya nggak pernah disentuh. Ya nggak pernah disentuh. Sayang amat. Nikah janda disentuh, ya, anak 1. Ya akhirnya setelah dapat nasihat dari Rasulullah SAW, dia bagi, dia berpuasa, dia juga berbuka, dan dia datangi juga istrinya. Itu ibadah yang seimbang. Jadi jangan saking pengen dekatnya dengan Allah, pokoknya ibadah terus. Istri urusan dunia, ya uang urusan dunia, kerja urusan, aku ingin fokus agama. Itu bukan orang pintar, bukan orang pintar. Kecuali dia abid, abid. Dia memang udah nggak mau yang lain dan nggak mau menikah, nggak mau punya tanggungan. Udah tinggal di gunung aja ibadah. Itu udah nggak apa-apa kalau benar abid atau ajar. Berarti memang dia telah mewakafkan dirinya untuk nggak memperdulikan dengan hal lain kecuali ibadah kepada Allah. Itu boleh. Tapi kalau masih menikah, punya anak, tinggal 4 bulan anaknya, nggak dikasih bekal, zolim bukan ibadah. Mohon maaf, bukan saya nggak suka dengan jemaah tabligh. Ini autokritik saja. Karena banyak kasus pergi 4 bulan bagi 1 tahun, bini udah kabur. Karena kekuatan seorang istri, seorang perempuan, wallahu alam, itu cuma 4 bulan. Makanya Nabi itu kalau memerintahkan jihad 4 bulan ditarik.
4 bulan di rolling. Jadi nggak sampai berbulan-bulan, lewat dari 4 bulan sampai tahunan. Jadi kemampuan seorang istri menjaga libidonya itu cuma 4 bulan. Yang masih muda kali ya Bu ya. Kalau yang tua nggak tahu. Ya. Jadi kemampuannya menahan libido itu 4 bulan. Jadi jangan lebih daripada itu. Kalau Bapak punya kerjaan di luar, jangan kok pulang-pulang. Minimal 4 bulan tengok. Tapi terikat kontrak kerja di luar negeri, bawa bini. Jangan kita urusan dunia melalaikan keluarga. Jadi kalau ada tugas luar yang lebih daripada 4 bulan, lebih setahun, ya, minimal izin pulang setiap 4 bulan, atau istri dibawa. Atau nggak bisa kerja di Amerika, istrinya nyusul 4 bulan sekali ke sono. Itu ibadah yang paling seimbang. Ya. Jadi agama ini tidak zalim, tidak menyakiti kita, tidak menyiksa kita. Di agama ini agama untuk membahagiakan. Jadi Islam diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan, bukan untuk mensulih, untuk keseimbangan. Ya. Kebayang nggak kalau nggak ada Islam, nggak ada agama? Seimbang nggak hidup? Kebayang nggak kalau nggak ada hukum munakahan? Kayak ayam aja tuh, ketemu adeknya naikin, nggak kenal ibunya. Nah, Masya Allah. Jadi agama itu untuk keseimbangan, untuk kebahagiaan kita, bukan untuk menyiksa. Jangan anggap agama, beragama Islam berat. Kayak pendeta siapa itu? Saifuddin Ibrahim. Ya. Saya keluar dari Islam itu karena Islam berat, harus puasa, harus sholat 5 kali. Di Kristen enak, seminggu sekali ibadah. Nggak seimbang, Pak. Sesempurnanya adalah Islam. Makanya kalau menjalankan Islam dengan benar, badan sehat, jiwa bahagia. Jadi kalau melihat Islam mukanya cerah, itu berarti benar Islam. Kalau melihat Islam mukanya keruh, gitu kan, dicapin salam kamu jawab, itu salah tuh Islam kan. Ya, mana-mana kereng aja tuh mukanya itu, tegang terus, itu salah. Kalau Islam yang benar, ketemu siapapun senyum, ketemu siapapun bahagia. Orang dekat dia itu senang. Tapi orang kalau dekat kita udah jangan deket-deket dia. Itu salah. Ya. Jadi orang kalau benar agamanya, kalau dekat merasa senang, bahagia dengan dia. Kalau dekat jadi ingat Allah. Kalau dia berkalam jadi nambah taatnya kepada Allah. Itu dekat, tentu jangan tinggalkan orang begitu. Tapi kalau dekat perisau kita, ya. Kalau ngomong malah tambah kacau, ya. Itu jangan jauh-jauhin kawannya begitu. Ya. Wajah sekalian dari Allah SWT. Jadi sekali lagi, agama yang pas, beramal yang proporsional, itulah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Semoga bermanfaat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad. Allahumma astur umat sayyidina Muhammad. Allahumma asbur umat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad. Allahumma hdi umat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir umat sayyidina Muhammad. Allahumma fariz an umat sayyidina Muhammad farzan anzilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Ghaniyun ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud adnina bi halalika haramika wa aqfina bi fadlika aman sila. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli
ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kurang mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.